Saudara sekalian, oke, hari ini saya ingin bicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya memang kasih judul berkat yang sudah ditentukan lokasinya. Jadi saya ingin mengulangi dulu, saya pernah berbakat, tetapi ini memang sebab ini penting juga buat kita mengerti. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja ayat 17. 1 Raja-Raja ayat 17. Ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia yang orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kau perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Oke, latar belakang kenapa Elia itu mengatakan bahwa tidak akan ada embun atau hujan. Itu memang kejadiannya akibat daripada si Ahab, raja orang Israel itu, kaum Israel, itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, akibat melakukan hal yang jahat di mata Tuhan inilah Tuhan melalui Elia menghukum orang Israel karena mereka menyembah berhala. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya hukuman itu turun ke atas bangsa Israel. Nah, melalui Elia ini dikatakan bahwa tidak ada embun, dan itu selama 3,5 tahun. Jadi bisa bayangkan itu musim kemaraunya. Kita kemarau aja gak sampai setahun aja kita udah pada teriak-teriakan gitu loh. Air kering lah segala macam gitu kan. Petani semuanya pada gagal panen, tidak ada bisa menghasilkan. Apalagi nih 3,5 tahun. Jadi benar-benar itu parah sekali, sangat sulit sekali. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada Elia bahwa 3,5 tahun itu tidak akan ada hujan, Tuhan pun mempersiapkan untuk si Elia ini supaya tidak mengalami kesusahan. Jadi dia kasih tahu kepada si Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Nah, untuk dia bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Berarti kan supaya tidak ketahuan. Kenapa? Karena memang si Elia ini gara-gara dia ngomong begitu, akhirnya dia dicari gitu loh. Akhirnya makanya dia bersembunyi supaya tidak ketahuan. Pada waktu dia bersembunyi itu di sungai Kerit. Jadi Allah menentukan ada sebuah sungai, di mana sungai itu memang akan airnya banyak, dan disitulah dia akan perintahkan burung gagak untuk kasih makan roti dan daging setiap hari. Jadi bisa bayangkan bahwa Elia tidak perlu ngapa-ngapain, tetapi di situ Tuhan sudah sediakan. Inilah yang seringkali banyak hamba Tuhan katakan ini tempat penyediaan Tuhan. Tapi saya ingin bahas begini. Allah sebetulnya sudah menentukan kepada kita tempat penyediaan yang memang kita disediakan di situ. Jadi ketika musim terjadi masalah, Tuhan ngomong sama si Elia, Tuhan sudah tetapkan di sungai Kerit. Jadi Tuhan ngomong sama si Elia ini ke sungai Kerit. Di situ aku akan sediakan semuanya. Di situ aku akan berikan solusinya. Karena kan saat itu memang Tuhan memberikan masalah terhadap orang Israel, dan masalah itu membuat itu pun akan berdampak juga kepada Elia. Nah, karena Tuhan yang suruh, ya Tuhan juga yang harus memproteksinya si Elia gitu untuk masalah itu. Makannya dia gitu. Jadi ketika Tuhan ngomong sama Elia, Tuhan mengatakan Tuhan sudah mempersiapkan Elia juga dengan makanan.
Jadi saya percaya bahwa di sini adalah salah satu cara kerjanya Tuhan adalah Tuhan itu ketika menyuruh kita melakukan satu hal, itu Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia pasti menyediakan apa yang kita butuhkan untuk solusinya. Jadi inilah yang membuat Elia itu tetap hidup, sedangkan yang lain itu pada susah, pada bermasalah, tetapi Elia masih dapat minum, dia masih bisa makan gitu. Nah, itulah tempat yang memang Tuhan sudah sediakan atau solusinya yang Tuhan sudah sediakan. Ini sebetulnya yang harus kita cari. Berkat itu bicara masalah 5 aspek kehidupan kita, di keluarga, keuangan, pekerjaan, kesehatan kita, itu kerohanian kita. Itu di mana Tuhan sebenarnya sudah menentukan tempat di mana di tempat itulah jawaban kita. Di tempat itulah berkat sudah tersedia. Di tempat itulah kita akan disediakan apa yang Tuhan sudah tetapkan gitu. Jadi ada lokasi, tempat-tempat yang memang itu jawaban buat hidup kita. Jadi ada tempat yang memang Tuhan untuk kesembuhan tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita. Oke, katakan lu makan ini, misalnya tumbuhan ini, rebus ini, itu akan membuat jawaban buat tubuhmu untuk engkau menjadi sehat kembali. Untuk keluarga, kamu lakukan A. Ketika kamu melakukan A, pasti kamu akan mengalami namanya perbaikan. Demikian banyak hal di dalam hidup kita. Tuhan itu sudah menentukan tempat-tempat atau solusi-solusi tertentu. Disitulah kita akan mendapatkan jawaban. Terus bagaimana kita tahunya? Nah, ini dia. Makanya dia, ini memang sebuah rahasia Tuhan. Walaupun kita mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita, tapi kan belum tentu kita bisa mendengarkan dengan jelas atau kita tahu gitu. Kalau saya melihat begini, simpelnya aja, itu adalah sebuah pintu kesempatan. Jadi Tuhan itu bisa memakai berbagai macam cara, dengan ngomong, dengan info, dengan ngomong secara apa ya di hati kita, kesanlah gitu untuk membuat kita menjadi ingin melakukan sesuatu, kita ingin pergi ke sana mana gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah pintu kesempatan untuk kita bisa mengambil itu solusinya. Dan memang itu bagaimana kita bisa tahu? Prinsipnya begini, yang 2 minggu yang lalu, yang saya katakan bahwa yang firman yang di khotbah katakan bahwa taburkanlah benihmu untuk pagi-pagi, jangan istirahatkan pada petang hari, karena kamu nggak tahu apakah yang ini, apakah yang itu yang akan berhasil gitu. Artinya apa? Dibutuhkan sebuah usaha dari diri kita untuk kita beginilah, untuk mencoba. Kita ini kenapa kita mengalami masalah? Kenapa kita mengalami kesalahan? Kenapa? Karena kita manusia. Kita pasti akan melakukan kesalahan. Jadi sebagus-bagusnya orang, secanggih-canggihnya orang, sepintar-pintarnya, seahli-ahlinya seseorang, itu nggak mungkin 100% tanpa kesalahan. Saya sebagai hamba Tuhan pun ketika saya berkhotbah seperti ini pun bukan berarti saya sudah sempurna 100 melakukannya. Kemudian saya tidak mengalami masalah atau saya tidak mengalami ketakutan atau kekhawatiran.
Yang namanya manusia, kita pasti akan mengalami yang namanya kesalahan. Kita akan mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi tertekan, kita menjadi rugi, kita menjadi kesal, kita menjadi marah. Itu memang manusiawi kita, karena memang ya kita masih manusia. Kita ini manusia. Gitu. Artinya kita bisa melakukan sebuah kesalahan. Kita tidak bisa nggak bisa sempurna ketika kita melakukan apapun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bakal bisa sempurna. Kita cuma hanya bisa berusaha. Kita cuma hanya bisa melakukan semampu kita. Tetapi yang saya cuma hanya melihat begini. Perbedaan adalah ketika kita bisa nggak mengontrol diri kita, emosi kita terutama. Ketika kita mengalami masalah, kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita sudah mencoba ini, kita mencoba itu, tidak berhasil. Gitu. Apakah kita masih bisa mengontrol diri kita, emosi kita untuk bila terjadi? Kita nggak mungkin yang namanya kita emosi pasti ada. Nggak mungkin itu hilang, nggak mungkin. Selama kita manusia memang ada begitu. Yang namanya khawatir, yang namanya takut itu pasti muncul, nggak mungkin enggak lah. Saya pun pasti muncul. Tetapi ini yang saya maksud adalah bisa kita mengontrol diri kita. Seberapa besar pengontrolan diri kita untuk tidak sampai berlarut-larut atau terkuasai dengan kesalahan, dengan dosa, dengan ketakutan yang lainnya gitu loh. Berapa besar kemampuan kita untuk bisa mengontrol diri kita, itulah yang paling penting. Karena kita pasti bisa melakukan kesalahan. Kita pasti melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi yang bermasalah. Itu pasti gitu. Gak mungkin gak gitu. Sekaya-kaya seperti Bill Gates sekalipun, itu bukan berarti dia gak punya masalah dan dia gak pernah mengalami tertekanan. Pasti mengalami tekanan gitu. Dan sehebat-hebatnya seorang, contohnya Smith Wigglesworth ada seorang yang luar biasa kudusnya, hidupnya benar-benar kudus. Ya, dia tidak bisa, dia kemana-mana tetap dia pakai Alkitab. Pokoknya lagi ngobrol bla bla, dia langsung buka Alkitab, dia baca Alkitab. Dia begitu luar biasa, ya. Tetap dia punya masalah. Di umur 70 tahun dia kena namanya batu ginjal. Itu kan sesuatu yang itulah manusiawi kita yang ketika kita ada di bumi. Nggak mungkin kita tidak akan pernah ngalamin seperti itu. Cuma disitulah kita diuji seberapa besar kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita. Itu yang sebetulnya sulit. Oke lah kita makan waktu sehari 2 hari tak masalah. Tapi jangan bisa sampai berhari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Itu yang gak benar. Gitu. Itu yang dibutuhkan, makanya kedewasaan. Kedewasaan kita sebagai orang Kristen. Gak penting mau hamba Tuhan kayak gitu. Karena itu gak ada hubungannya pendeta, hamba Tuhan A sama B itu gak ada dengan jemaat, itu gak ada hubungannya. Karena tidak, apakah seorang pendeta kemudian yang punya yang namanya kemampuan bisa mengontrol dirinya lebih kuat dibandingin jemaatnya? Belum tentu gitu loh. Jadi saya cuma hanya melihat bahwa ketika saya membahas seperti ini, supaya kita bisa mengerti bahwa kita ini masih manusia. Kita ini masih bisa melakukan kesalahan. Kita ini masih bisa nggak mengerti cara atau jalannya Tuhan. Tetapi bukan berarti itu kita membuat kita menjadi seperti itu terus menerus gitu. Jadi melakukan kesalahan terus menerus atau kita menjadi tertekan terus menerus. Karena itu juga nggak baik dan nggak benar. Karena setan akan mendapatkan celahnya. Setan akan mempunyai akses masuk di dalam hidup kita gitu. Jadi penguasaan diri dalam hidup kita itu sangat penting gitu. Bahwa kita harus bisa mengontrol walaupun kita mengalami kesalahan. Ya, jadi dan puji Tuhan yang pengertiannya saya baru yang membuat kita seharusnya ngerti bahwa Allah itu tidak pernah menghukum kita lagi. Itu Roma 8 ayat 1 itu katakan. Tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus. Kemarin saya ada di WA ada WA grup gitu ya. Ya, dia bilang
Dia ngomong begini, ya Tuhan memberikan penyakit kepada kita dan kita bisa menanggung dan akhirnya kamu sembuh. Jadi di situ dikatakan Tuhan memberikan penyakit. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan kesusahan, menutup berkat kita, enggak pernah. Ini orang Kristen yang ngomong ya dengan pola pikir seperti orang agama lain gitu loh, bahwa pencobaan itu semua datang dari Tuhan, bahwa ini semua gara-gara Tuhan, masalah semua gara-gara Tuhan. Jadi Tuhan yang selalu disalahkan bahwa hal-hal yang jahat terjadi dalam hidup kita itu semuanya gara-gara Tuhan. Tidak. Karena firman Allah katakan segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Jadi hal-hal yang baik itu selalu dari Allah. Hal-hal yang jahat itu bukan dari Allah. Jadi Allah tidak pernah membuat kita susah. Allah tidak pernah mencegah berkat kita. Jadi image pandangan ini yang harus kita punya, bahwa Allah itu selalu benar. Dan ketika ada masalah dalam hidup kita selalu yang salah. Dan ketika kita tahu kita selalu yang salah, Allah tidak akan menghukum kita. Ini gara-gara saya melakukan ini, Tuhan hukum saya, akhirnya saya jadi bermasalah. Tidak. Tuhan tidak pernah menghukum kita. Masalah yang terjadi dalam hidup kita itu akibat kita sendiri. Kenapa? Karena kita masih manusia. Tapi bukan berarti kita membiarkan kemanusiaan kita terseret dalam hal itu. Bukan begitu. Kita jadi ya memang gue manusia, gue masih mau kesalahan, jadi ya udah, ya lu terima gue apa adanya, gue bisa begini. Bukan begitu. Tapi kita bisa memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita, karakter kita, sifat kita, atau pengetahuan kita, yang lain lah ya. Dari setiap kesalahan yang kita alami, kita seharusnya belajar untuk memperbaikinya. Tapi saya ingin mengatakan begini. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada tempat yang memang Tuhan sudah sediakan. Kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Kita tidak tahu di mana tempat itu sampai Tuhan itu bicara kepada kita secara misalnya secara jelas lah, atau secara misalnya seperti Elia, itu dengan jelas sekali Elia ngomong, Tuhan ngomong sama Elia, dan Elia dia bisa mendengarkan dengan jelas gitu loh. Akhirnya dia pergi surga dan di surga, dan itulah dia bisa selamat gitu loh. Nah, apakah Tuhan bisa melakukan itu terhadap diri kita? Ya bisa gitu. Bisa saja Tuhan bisa lakukan, dan itu memang cara kerjanya Tuhan. Yang cuma saya ingin pastikan begini, bahwa sebetulnya di dalam hidup kita ini ada tempat yang dimana kita seharusnya tempatnya di situ. Nah, kalau kita ada tempat di situ Tuhan sediakan. Di tempat itulah kita nggak mungkin susah. Semuanya selalu disediakan sama Tuhan. Gitu. Semua yang tersedia. Nah, ini yang sebetulnya harus kita cari. Itu yang harus kita bersiap-siap, atau kita tahu kapan waktunya. Itu namanya pintu kesempatan. Tapi kalau kita sudah putus asa, kita sudah kecewa, kita sudah marah sama Tuhan, pintu kesempatan itu yang Tuhan sebetulnya sudah mau kasih dan sudah kasih bahkan, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena kita sudah antipatik gitu, sudah kecewa terlebih dahulu. Dan akhirnya kita lulus, hilang kesempatan itu. Padahal sebetulnya itulah yang tempat yang memang Tuhan sudah sediakan buat kita. Seperti saya katakan bahwa Tuhan itu sudah punya solusi setiap dari kesalahan kita. Ya, setiap dari kesalahan kita, Tuhan sudah punya solusi. Kita manusia, kita pasti melakukan kesalahan. Sejago-jagonya, sepintar-pintarnya, sehati-hatinya kita sekalipun, kita bisa mengalami kesalahan. Maksud saya begini, terimalah kalau kita mengalami salah. Tetapi ya, ketika kita menerima, kita belajar untuk juga bangkit. Kita belajar untuk melupakan semuanya. Kita harus belajar juga untuk bisa
punya pengalaman sama Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dalam keadaan yang terus menerus gitu, jatuh atau dalam keadaan tergeletak lah, dalam keadaan lemah lah. Kita nggak bisa begitu terus gitu. Tetapi kita harus bisa bangkit, kita harus bisa ya dengan muka, dengan tampang percaya sama Tuhan. Amin. Sadarilah kita masih manusia. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya sudah. Saya pun ngomong terhadap diri saya sendiri. Ini yang saya renungkan bahwa ya ketika saya lagi maksudnya mengenai berkat yang sudah ditentukan lokasinya, itu kan sesuatu yang sepertinya adalah seperti rahasia. Tetapi saya tahu bahwa itu ada tempatnya. Itu ada tempatnya. Memang tidak semua orang itu bisa menemukannya. Bukan karena Tuhan tidak memberikannya, tapi seringkali miss, kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan. Karena saya percaya bahwa ketika ada seseorang itu bisa berhasil dalam hidupnya, itu karena dia ketemu tempat penyediaan Tuhan. Ketemulah tempatnya di mana. Nah, ketika dia ketemu tempatnya, itu akan sesuatu yang akan membuat dia akan berhasil. Apapun masalah hidup kita, jadi nggak cuma uang, itu ada tempatnya. Nah, kemudian saya sambung lagi. Kemudian coba kita buka lagi di pasal di ayat ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi dan mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti kau katakan. Tetapi buat terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantara Elia. Oke, ini firman mengatakan bahwa si Elia disuruh sama Tuhan karena sungai itu jadi kering. Pertanyaan begini, kenapa ya Tuhan tidak buat itu sungai tetap punya air? Bisa? Bisa aja. Bisa aja kan si sungainya itu diketok lah sama Elia, keluar air. Kenapa tidak? Kenapa Tuhan tidak memberikan atau membuat mukjizat supaya sungai itu tidak jadi kering, tetap ada, tetap mata air tetap keluar? Kenapa?
tidak tahu jawabannya. Tetapi kalau saya melihat begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang dinamis. Artinya dia bukan Tuhan yang hanya terpaku dalam satu masalah atau satu solusi doang. Tapi dia punya solusi yang lain. Ketika kering, dia kasih cara yang lain. Nah, Tuhan kasih cara yang lain supaya si Eli tetap hidup. Jadi katakan kesalahan. Nanti kamu ketemu dengan seorang janda, aku sudah perintahkan kepada janda itu untuk untuk memberi kau makan. Berarti itu janda, sebetulnya Tuhan udah ngomong sama itu janda. Tetapi ini janda ini kenapa enggak soalnya kan di sini kan dia nggak tahu gitu, bahkan negatif gitu, negatif thinking gitu loh. Gua punya habis makan, habis masak gua mati gitu loh. Itu kan bicara negatif gitu, mati gitu. Jadi si Elia itu disuruh ke Sarfat, ke seorang janda. Nah, begini. Ini yang seharusnya kita belajar untuk mengerti. Ketika satu solusi kita sudah dapatkan, tempat yang tadi Sungai Kiri dan kita dapatkan solusi itu, ya puji Tuhan, kita akhirnya bisa dicukupi, akhirnya kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan ya solusi dan kita menjadi lebih baik. Artinya kita dapat makanan, bla segala macam. Tetapi bukan berarti setelah itu selesai semuanya tanpa ada masalah. Nah, di Sungai Kering itu lama-lama kering. Dan ketika kering, si Elia tidak menangis-nangis di hadapan Tuhan supaya memberkati itu sungai. Elia tidak berteriak sama Tuhan supaya ini sungai jadi punya air lagi. Tetapi dia menunggu Tuhan ngomong. Tuhan tahu ini kering. Tuhan tahu dan dia punya solusinya lagi yang lain. Seringkali di dalam hidup kita, berkat kita, uang kita, kerjaan kita, atau sesuatu dalam hidup kita, itu sudah bukan lagi sumber penghasilan kita, sumber kekuatan kita, entah buat badan kita, entah itu keluarga kita, bapak segala macam, itu bukan itu lagi tempatnya. Kita mau teriak-teriak sekalipun, Tuhan berkati kerjaan saya, dagangan saya, anak saya, bapak segala, Tuhan berkati. Sekalipun kita berteriak sekalipun, luar biasanya kerasnya, itu tidak akan bisa merubah Tuhan. Karena memang bukan lagi tempatnya di situ. Tuhan sudah rubah tempatnya, tempat lain di janda, di Sarfat, di kota lain gitu. Nah ini seringkali kita memaksa Tuhan untuk memberkati di mana itu sudah kering, sudah tidak menghasilkan lagi, tetapi kita ngotot sama Tuhan. Kita pengen Tuhan berkati, tapi kan udah itu sudah kering, itu sudah bisa tidak menghasilkan lagi. Sekarang cobalah otakmu terbuka, gitu. Coba buka pikiran untuk melihat chance yang lain, kesempatan yang lain. Kalau satu sini sudah nggak bisa, kita ke tempat orang ini nggak bisa. Ya sudah, carilah yang lain. Tuhan tuh punya solusi tuh banyak. Gitu. Jadi jangan kita terpaku dengan satu hal, kemudian kita pengen maksain Tuhan. Padahal itu bukan tempatnya lagi Tuhan menyediakannya. Coba kalau Elia ngotot di situ, matilah dia. Tapi dia nggak ngotot, dia dengar suara nunggu sama Tuhan, ya dia bisa ketemu sama si janda ini gitu. Kalau kita ngotot supaya Tuhan berkati, susahlah hidup kita, miskinlah hidup kita, karena kita ngototnya di situ. Padahal bukan itu tempat yang Tuhan
yang sediakan. Jadi Tuhan itu dinamis gitu. Dia tuh bergerak ketika satu masalah selesai, dia akan ada masalah lagi, dia akan bikin solusi lagi yang lain gitu loh. Jadi Tuhan tuh punya solusi-solusi dalam hidup kita, tetapi kita harus bisa ngikutin di mana tempatnya solusi itu berada. Tempatnya itu di mana? Soalnya kalau kita tahu tempatnya di mana, hidup kita enak. Enggak. Kalau kita tahu tempat kita nih, kita gak susah. Gak susah. Baik secara tubuh kita. Karena akhirnya kita mendapatkan jawaban, oh gara-gara makan ini gua akhirnya jadi lebih baik. Itu sebuah solusi yang Tuhan berikan sama kita. Akhirnya kita lebih baik. Jadi dalam hidup kita ini sebetulnya kita ini sudah diberikan solusi demi solusi. Dan itu harus ada tempatnya. Maka saya kasih itu berkat yang sudah ditentukan lokasinya. Ini kalau kan ada berkat yang otomatis kita terima. Itu otomatis kita terima kalau kita nyampe ada di tempat itu. Inilah sebetulnya yang harus, ya makanya saya katakan, ya di umur yang saya harus mencari-cari gitu ya, hidup saya untuk saya bisa diberkati, itu terlalu lama, sudah tua istilahnya. Tetapi kalau saya udah punya anak, dan anak ini saya bisa memberitahu, istilahnya sudah tuntunlah supaya dia bisa mendapatkan ketemu aja tempat kerjaan dia, entah itu bisnisnya apa, ketemu aja dengan yang namanya istri buat dia, ketemu aja tempat rumahnya. Kalau udah ketemu semua apa yang Tuhan sudah tetapkan, saya jamin itu pasti berhasil, itu pasti bahagia. Nggak mungkin. Nah itu butuh yang namanya keterbukaan di dalam diri kita. Pola pikir yang harus yang kita punya yang bagus, yang benar. Nah kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa dapat. Kita akan menjadi orang yang selalu mencari terus. Nah itu sebetulnya yang kita harus maksud saya begini, inilah cara kerja, pola kerja Tuhan, bahwa Tuhan punya tempat untuk solusi hidup kita, untuk kita datangin. Disitulah kita akan terima berkatnya. Jadi si Elia tidak terpaku, tidak ngotot sama Tuhan, tetapi dia tetap nunggu waktunya Tuhan. Dia ngomong. Apakah si Elia nggak tahu bahwa ini airnya makin berkurang? Tahu nggak ya? Pasti tahu. Ini airnya makin berkurang, tadinya banyak, makin pindah makin dangkal, tinggal sedikit. Apakah dia nggak khawatir? Apa dia nggak takut? Ya kan? Terus burung gagak ya masih datang sih kalau makan. Tapi masalah minum kan itu paling krusial gitu kan. Kita makan mungkin sehari nggak makan nggak apa-apa gitu. Kalau minum gitu loh, itu udah susah sekali gitu. Jadi saya yakin bahwa Elia itu pasti ngelihat ini lama-lama makin turun, ini lama-lama penjualan makin susah nih, ini lama-lama duit makin kurang nih. Apakah kita mulai berbuka untuk Tuhan, berikan saya kesempatan, berikan saya pintu lagi. Saya tidak akan terpaku dengan tempat ini, saya tidak akan terpaku dengan kerjaan ini, saya tidak akan terpaku dengan satu solusi. Berikan saya pintu kesempatan.
itu saya bisa beranjak dari tempat ini ke tempat lain. Itu butuh keterbukaan. Amin. Jadi bukan kekhawatiran yang kita muncul, tetapi kita menunggu mendengarkan suara Tuhan. Jadi maksudnya begini, kalau kita sudah ngotot sama Tuhan, kita sudah merasa memang di tempat ini kita, ya gue nyaman di sini, gue dapat, oke. Kalau itu masih menghasilkan, betul kan? Kalau sudah nggak menghasilkan, masa sih kita ngotot terus-terusan? Ini yang membuat, ya contohnya lah, misalnya Pizza Hut. Pizza Hut kan orang udah nggak ke mall lagi, jarang ke mall. Apa yang dia harus lakukan? Nggak menghasilkan lagi, atau menurun drastis. Apa yang dia lakukan? Ya suruhlah karyawan yang jualan di tengah jalan, di pinggir jalan, taruh tempel Pizza Hut. Kita menanggapi itu kan? Kenapa? Karena pada saat itu memang sudah tidak menghasilkannya lagi. Mau nggak mau, manajemennya mesti muter otak. Bagaimana caranya bisa menghasilkan lagi yang lain? Yang cari lagi yang lain. Jadi kalau kita terpaku dengan satu tempat yang dimana sudah tidak menghasilkan, tapi kita ngotot di situ, ya susah terus lah. Sehingga kalau begitu terus, maksudnya dia ngotot di situ, ya mati lah dia. Tapi yang bagusnya dia ngerti bahwa memang tempatnya sudah nggak bisa menghasilkan, udah cari tempat yang lain. Nanti dia pergi cari tempat lain. Di tempat itulah dia ngomong sama perempuan atau janda di Sarfati. Pertama kali dia ngomong minta air. Itu kan air kan udah barang berharga, ya kan? Itu barang berharga karena memang air sudah kering, ya kan? Dia minta air. Udah oke lah, si perempuan itu akhirnya dia pergi, jadi balikin badan, dia mau ngambil. Pas baru balikin badan, si Elenya teriak lagi, ambil juga potong roti. Kalau image kita kan jadi berpikir ini orang nggak tahu diri, udah minta air, minta ya. Dikasih hati mau tak ampun. Tapi perempuan itu menjawab, dia bilang nggak ada roti. Ya memang nggak ada roti, ya cuma hanya tepung gitu, tepung sama minyak. Habis ya dibuat roti mati gitu. Makanya bilangnya saya ambil nyari kayu gitu loh, buat masak gitu loh. Kemudian Helen ngomong, masa takut, pulang buatin bagiku dulu. Kan kurang aja sih. Coba kalau zaman sekarang ini masuk ke ranah hukum, ngambil makanan seorang janda. Hamba Tuhan makin tidak tahu punya belas kasihan, ngambil makanan seorang janda yang punya anak, tapi dia minta roti. Tapi si perempuan itu akhirnya dia memberikannya juga, ya. Tapi saya katakan dengan sebuah janji gitu. Tepung gak habis, minyak pun gak akan kurang sampai hujan. Nah akhirnya si perempuan itu berbuat seperti yang diomongin sama Elia. Dan kejadiannya memang akhirnya ada mukjizat. Nah yang saya maksud begini, seringkali ketika Tuhan nyuruh kita ke tempat lain gitu ya, dimana berkat kita sudah tidak bisa lagi menghasilkan, mau nggak mau cari tempat lain. Nah di tempat lain itulah kita mungkin ketemu dengan orang yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita gitu. Nah, jadi saya kasih tahu beginilah, ada tempat-tempat yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk solusi kita
untuk masalah kita. Itu ada solusinya di mana di tempat itulah kita akan dapat gitu. Jadi itu yang harus kita punya punya pola pikir bahwa kita berharap kita supaya kita tuh diberikan namanya kesempatan lagi, gitu, pintu kesempatan. Untuk masing-masing kita punya masalah dalam 5 aspek hidup ini. Dan gimana caranya? Pokoknya Tuhan, saya butuh tempat itu, saya butuh solusi itu. Jadi ketika kita dapatkan itu solusi, itu kita pasti akan berhasil. Amin. Yang penting asal kita jangan ngotot sama Tuhan. Kalau sudah sekarang udah susah, udah tidak menghasilkan, ya sudah gitu. Jangan ngotot supaya Tuhan berkati. Kalau memang udah nggak bisa, ya sudah, cari lagi yang lain gitu. Ngapain sih kita di tempat yang dimana sudah nggak ngasilin gitu? Lebih baik coba cari yang lain, walaupun memang ada perubahan pelan-pelan gitu dari yang lama ke yang baru gitu ya, transisinya gitu. Tapi minimal kita udah punya pola pikir terbuka gitu. Pola pikir yang terbuka untuk bisa jadi gini, sebab Tuhan nggak bisa kasih kita pintu kesempatan kalau pikiran kita udah picik gitu loh. Pikiran kita tuh udah sempit gitu loh. Apa bisa, apa mungkin, apa ini, gue nggak punya ini, nggak punya itu gitu loh. Nah itu akan menjadi sebuah penghalang. Ya, itu penghalang kita membuat Tuhan nggak bisa kasih kita pintu kesempatan. Kenapa? Karena kita belum nyampe otaknya. Kita nggak punya pikiran yang terbuka. Tapi kalau pikiran kita terbuka, ya kita akan berusaha. Kau tahulah pagi-pagi, malamnya itu petang itu jangan bikin rest, jangan istirahatkan gitu. Artinya apa? Kau nggak tahu yang taburan pagi atau taburan sore ini yang akan menghasilkan. Nggak tahu gitu. Karena kita sendiri pun kita bukan Tuhan gitu loh. Kita ini masih manusia yang dimana kita mau tidak mau seperti mereka-reka gitu. Kecuali kita udah punya keyakinan yang yakin banget di hati gitu. Sebuah dorongan untuk kita ngelakuin. Nah itu ketika itu dapat kita ngelakuin pasti berhasil. Nah mungkin enggak. Nah inilah tempat yang dimana kita harus cari. Amin. Jadi maksud saya gini, ini supaya kita ngerti, supaya kita nggak ngotot sama Tuhan, kita nggak punya pandangan negatif sama Tuhan. Tuhan sebetulnya punya solusi dalam hidup kita. Kita manusia pasti melakukan kesalahan. Nah kesalahan itu harus dibetulkan, dan kebetulnya itu Tuhan pasti punya solusinya. Dan solusi itu ada tempatnya. Amin. Ada tempatnya. Nah itu yang harus kita cari, itu yang harus kita minta sama Tuhan. Itu yang kita harus punya kepekaan supaya kita tahu tempatnya di mana. Udah tahu tempat di mana, pasti berhasil, pasti selesai itu masalah, dan kita akan menjadi lebih baik. Amin. Ini maksud saya cara. Nah, adalah lebih baik adalah orang-orang yang masih muda itu mengetahui posisinya di mana. Kalau orang sudah tahu tempatnya dari masih muda, dia sudah tahu tempatnya, dia akan bergerak di situ, dia akan mulai melangkah di situ, dan dia akan mulai berhasil di situ. Ya kalau secara kita bilang dalam dunia ini namanya passion, gitu. Jadi Tuhan tuh memberikan kepada kita tuh passion atau masing-masing itu tempat, gitu, keahlian. Nah, seperti janda ini sebetulnya, saya nggak punya apa-apa, tapi kan dia punya tepung, gitu. Artinya apa? Sebetulnya solusi itu ada dalam diri dia, janda ini. Karena kan janda ini kan bilang, gue makan mati. Nah tetapi ternyata apa yang jadi solusinya itu ada di dalam diri dia, yaitu apa? Tepung itu. Jadi ketika tepung itu diberikan buat makan si Elia, itu justru menjadi solusi buat dia gitu. Jadi saya percaya bahwa di dalam hidup kita ini kita sudah diberikan solusi di dalam hidup kita. Tinggal kita terbuka juga gitu. Dulu kemarin saya katakan bahwa Tuhan gitu, Tuhan itu bukan memberikan kemampuan kepada kita. Ya,
maksudnya memberikan berkat begitu saja, tetapi Tuhan tuh memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kekuatan itu sudah ada dalam diri kita. Mungkin kekuatan kita dimasak, bikin kue, atau kekuatan kita di mulut kita karena kita orang seorang yang pintar ngomong jadi sales, atau kita masing-masing punya kemampuan, di mana kemampuan itu adalah sebetulnya solusi dalam hidup kita. Nah, solusi itu ada, tinggal kita melangkah untuk mengambil dan otomatis berkat itu kita terima. Nah, untuk melangkahnya itu kita harus tahu tempatnya. Amin? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita punya diberikan kemampuan, kekuatan kemampuan itu. Nah, ketika kita melangkah di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Nah, ketika melangkah di tempat yang sudah tentukan, ya pasti ada berkatnya di situ. Enggak susah-susah lagi, karena memang penyediaan Tuhan ada di tempat itu. Pasti kita akan dapat. Apa? Jadi istilah gini, khotbah saya itu yang beberapa ada 1 bulan, karena sudah 4 kali saya bicara masalah berkatnya. Itu sebetulnya dari sebuah 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Itu udah sebuah perjalanan khotbah. Saya tahu nggak semua kalian tuh yang dengerin, nggak semua, saya yakin. Nah, kalau kalian ngertiin, jadi dari awalnya berkat yang tersedia. Berkat yang tersedia, berkat yang harus diambil, berkat yang otomatis diterima, dan hari ini berkat yang sudah tentukan lokasinya. Kalau kita mulai mengerti ini semua, jadi ada sebuah tahap-tahapan, ya kita akan menjadi, pola pikir kita akan lebih terbuka. Pola pikir kita akan lebih terbuka. Dan seandainya kita bisa melakukan, yang kita akan menjadi lebih baik lagi. Hari ini saya bicara masalah berkat yang telah ditentukan atas saya. Jadi tinggal kita yang menentukannya, kita mau punya pola pikir yang percaya sama Tuhan, atau menjadi orang yang picik, yang pikirannya udahlah di sini aja, tempat ini aja, ya sudah. Kau ingin tetap di situ ya silakan gitu. Tetapi kalau dikatakan, gue udah sedia tempatnya, ala tempat di situ, berkat lu ada di sini. Gak bisa Tuhan, saya mau di sini. Yang ngatur siapa? Gitu. Kita manusia, Tuhan yang ngatur. Itulah kedaulatan Tuhan. Dia nggak bisa ngotot. Tuhan, saya mau di sini aja, lebih enak. Ada banyak pohon kok. Di sungai paling ada pohon lah, gitu kan? Ini lebih enak lah di sini daripada mesti pergi lagi. Udah panas segala macam. Ini di sini aja lah Tuhan. Tapi Tuhan tidak tuh kedaulatan di Tuhan. Yang tentuin kemana perginya adalah Tuhan. Berkat yang ditentukan itu ya Tuhan sendiri nentuin, bukannya dia gitu loh. Dan dia cuma ngikutin. Itulah cara kerjanya Tuhan. Kita cuma hanya mengikuti jalan yang Tuhan sudah tentukan. Nah, inilah yang harus kita cari tahu. Inilah yang membuat kita oke Tuhan, saya mau terbuka. Saya tidak mau menjadi orang yang picik dan cuma hanya di sini sudah gak bisa di tempat ini, udah ngelakuin ini gak bisa juga. Tuhan, saya tahu kau punya tempatnya. Amin. Jadi seperti itu, Tuhan, saya tahu kau sudah punya tempatnya. Tuntun saya supaya saya tahu. Pokoknya saya terbuka untuk itu, kesempatan itu. Gak tahu bagaimana caranya, pokoknya saya terbuka. Sebab kita nggak tahu itu kapan, nggak tahu. Walaupun saya pernah mengalami, itu pun bukan berarti saya sudah tahu. Ya, bukan berarti saya sudah ketemu. Maksudnya gini, Tuhan ngomong sama saya begini-gini, kagak. Tapi saya mengalami tempat di mana Tuhan, di situ saya diberkati. Itu saya sudah pernah alami. Tapi ketika itu sudah kering, bukan berarti saya ngotot lagi di situ. Saya katakan ya sudahlah, memang sudah nggak bisa, mau dibilang apa. Ternyata Tuhan bukan lagi di tempat yang lain. Di tempat lain itulah saya ketemu lebih baik lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Walaupun saya pernah mengalami, tapi saya pun tidak dengar suara Tuhan dengan jelas
Rudy, kamu akan dapat ini, kamu kesana, kamu pasti bisa. Kagak. Saya nggak dengar kayak begitu. Seperti Elia dengarnya dengan jelas sekali. Saya tidak dengar seperti itu. Yang ada, saya terbuka. Saya cuma hanya terbuka sama Tuhan. Dan ketika waktunya, ya Tuhan kasih. Itu aja. Dan dia siapin semuanya. Dia siapin semua. Tapi kalau kita sudah model penakut, sudah model menyerah, ya sudah. Kita gak dapat. Makanya dibutuhkan anak-anak muda. Orang yang berjiwa muda. Yang baru bisa berjiwa muda dan selalu berjuang. Kita sebetulnya sama. Saya pun lagi minta sama Tuhan hal yang sama. Supaya saya bisa diberikan pintu kesempatan. Amin. Berarti saya harap semuanya jelas dan kita bisa belajar untuk melakukannya. Saya hanya khotbah ini saja. Sebetulnya ada satu lagi, tapi saya pikir buat minggu depan. Ya, minggu depan paling saya akan bicara berkat yang tiba-tiba kamu tahu, mendapatkan kamu tahu. Oke, mari kita bangun diri. Demikianlah firman Tuhan.